wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi adik-adik mahasiswa pendidikan profesi fisioterapi Fakultas Keperawatan UNHAS, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus fraktur dengan internal fiksasi. Topik pada hari ini kita akan memilih kasus post fraktur midshaft femur atau 2/3 dari femur dengan pemasangan internal fiksasi flat and screw 2 minggu yang lalu. Jadi pada kasus ini 2 minggu yang lalu itu masih fase yang tergolong akut. Jadi kita harus perhatikan bagaimana bone healing atau proses penyembuhan dari tulang itu sendiri, di mana pada 2 minggu kemungkinan baru akan terjadi kalus forming, ataupun kalau kalusnya sudah tumbuh itu masih akan sangat-sangat muda. Jadi prinsip penanganan itu harus non weight bearing, ataupun kalau memang kita menginginkan ada beban itu sangat-sangat minimal, mengingat kalusnya itu ya masih sangat-sangat prematur dan mudah rusak kalau kita berikan pengepadan yang berlebih. Dan juga pada untuk kasus 2 minggu kita harus selalu kontrol bagaimana insisi atau luka jahitan dari pasien ini sendiri. Kalau ada infeksi atau ada reaksi radang yang berlebih, kita harus selalu konsul dengan dokter penanggung jawabnya bagaimana untuk penanganan pasien ini secara holistik. Jadi untuk pemeriksaan dan penanganan dari fisioterapi sendiri akan kita saksikan sebagai berikut. Jadi untuk pemeriksaan pasien dengan kondisi post fracture midshaft femur dengan pemasangan internal fiksasi 2 minggu yang lalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan itu luka insisi di sebelah sisi lateral. Jadi untuk kasus 2 minggu perlu kita selalu kontrol insisinya, jangan sampai ada terjadi reaksi radang yang berlebihan, bahkan infeksi itu bisa kontraindikasi hampir seluruh tindakan fisioterapi. Jadi selalu kita lihat, observasi, selalu kita konsultasikan bagaimana progres dari luka operasi itu sendiri. Kemudian untuk waktu 2 minggu kita dengan asumsi callus formationnya itu masih sangat-sangat muda, jadi masih akan sangat-sangat rentan untuk mungkin bisa rusak atau penyembuhannya mungkin tidak akan optimal. Jadi sebisa mungkin kita kurangi pembebanan di area atau di tempat frakturnya dengan meminimalisir gerakan pada area tersebut. Jadi saya sarankan untuk waktu 2 minggu kita fokusnya itu mungkin di daerah ankle, dan kalau bisa di knee, tapi sangat-sangat hati-hati karena dalam waktu 2 minggu juga mungkin nyerinya itu masih akan sangat-sangat tinggi karena pasca operasinya. Jadi tetap perlu diperhatikan. Jadi kita bisa periksa mungkin ROM, aktif pasif dan DNC untuk di ankle, bilateralnya dua-dua. Kemudian untuk kaki yang sehat, karena untuk kasus ini kita simulasikan di dextra. Jadi untuk sinistranya kita bisa lakukan semua pemeriksaan pada regio hip, knee dan lainnya. Dan yang bisa juga kita lakukan pemeriksaan spesifik, mungkin kita bisa lakukan pengukuran lingkar otot. Tapi kalau ada misalnya udem di bagian sisi itu mungkin agak-agak tidak akurat, tapi tetap kita bisa lakukan pemeriksaan lingkar ototnya untuk melihat apakah ada terjadi penurunan yang signifikan antara otot di tempat yang terjadi fraktur dan juga
di kaki yang sehat. Ya, jadi untuk pengukuran lingkar otot, karena di sini kita mau mengukur terutama quadriceps, apalagi rectus femoris. Jadi caranya kita ambil jangkar dari sias, kita tarik hingga apex patella, kemudian kita ambil sisi tengah otot dari muscle belly dari musculus rectus femoris, jadi kira-kira di 26 atau 27 cm tergantung. Kemudian kita beri tanda dan tanda ini sebagai jangkar kita untuk mengukur lingkar otot pasiennya. Ya. Setelah itu kita bisa bandingkan dengan sisi yang sehat. Jadi ini untuk menilai apakah ada atrofi pada otot di kaki yang sakit dengan kaki yang sehat. Ya, jadi untuk penanganan pasien dengan kondisi post fracture mid-shaft femur dengan pemasangan internal fiksasi plate and screw, yang pertama kita bisa perhatikan bahwa kejadian ini baru 2 minggu yang lalu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kita harus kurangi beban pada area frakturnya sehingga kita bisa tetap memacu atau membiarkan kalusnya itu menjadi matang, dan mungkin setelah 2 minggu ke atas baru kita bisa mulai menggerakkan knee, kemudian hip sesuai toleransinya, dan mungkin kita bisa lakukan latihan partial weight bearing dan full weight bearing. Tapi untuk 2 minggu ke bawah usahakan non weight bearing. Jadi biasanya juga pasien akan masih di dalam kondisi bed rest. Jadi latihan yang bisa kita berikan yang pertama itu ankle pump. Kita bisa berikan dengan cara, coba Pak gerakan pergelangan kakinya naik turun seperti ini. Kita bisa berikan gerakan ini 8 sampai 10 kali dengan 3 sampai 4 kali repetisi. Selanjutnya kita bisa berikan latihan quadset. Yang pertama kita boleh pakai towel, tanduk, gulung, kemudian taruh di bawah, atau kita menggunakan kepalan tangan, terserah yang mana bisa dilakukan. Jadi instruksinya Pak, tekan lututnya ke bawah, lemas. Jadi tahan kira-kira 6 sampai 8 detik, ulangi 8 sampai 10 kali dengan 3 sampai 4 kali repetisi. Kita juga bisa berikan latihan gluteus set namanya, untuk memperkuat otot-otot gluteusnya, persiapan untuk nanti duduk, berdiri, dan berjalannya. Ya, jadi yang pertama kita bisa beri konstruksi. Pak, coba kencangkan pantatnya. Nah, jadi kita lihat kalau gerakannya benar, pelviknya akan terangkat, tapi tidak terjadi tilting karena dia terangkat karena kontraksi dari otot gluteus lemas. Dosisnya kita bisa samakan dengan quadset tadi ya. Kemudian latihan yang keempat yang kita bisa berikan, kita bisa perkuat otot core-nya dengan cara coba buat begini ke teman-teman. Nanti pas Bapak tekan ke bawah, saya tahan, kencangkan juga perutnya ya. Nah, 1, 2, 3, tekan ke bawah. Bagus. Lemas. Jadi ini untuk latihan memperkuat core pasien. Kita bisa samakan juga dosisnya dengan gluteus set, dengan quadset. Jadi ini latihan-latihan yang bisa kita berikan pada kondisi post fracture mid-shaft femur dengan pemasangan internal fiksasi 2 minggu yang lalu. Kemudian kalau toleransi pasien terkait nyeri bisa dioptimalkan atau bisa ditahan oleh pasien, kita bisa mungkin menggerakkan sedikit saja untuk ROM exercise ini, tapi sangat-sangat sedikit, karena kita jangan sampai menambah beban di femurnya.
sangat sedikit, tapi kita selalu komunikasikan ke pasien apakah gerakan tersebut nyeri sekali atau tidak. Untuk di hip kita mungkin bisa menunggu setelah 2 minggu baru kita bisa secara progresif berangsur-angsur meningkatkan ROM exercise untuk di hip. Tapi untuk di knee kita bisa berikan gerakan ROM minimal untuk setidaknya menjaga atau memelihara kualitas sendi. Jadi mungkin seperti itu latihan untuk pasien dengan post fraktur mid shaft femur dengan pemasangan internal fiksasi 2 minggu yang lalu. Untuk fase setelah 2 minggu mungkin akan kita bahas di diskusi atau mungkin akan disajikan melalui tugas-tugas yang akan diberikan kepada rekan. Terima kasih.